Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semuanya. Sekarang kita akan membahas yaitu soal-soal yang berkaitan dengan bilangan bulat dan bentuk aljabar. Nah, untuk itu silakan disimak video ini sampai akhir. Nah, oke kita bahas soal nomor satu. Lambang dari negatif 340 adalah. Nah, pernyataan ini kita ubah ke dalam bentuk angka, maka jawabannya tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan pernyataan berikut. Yang bagian pertama, negatif 25 lebih dari negatif 35. Bagian kedua, negatif 30 kurang dari 48. Bagian 3, 6 kurang dari negatif 3. Bagian keempat yaitu negatif 11 lebih dari 8. Nah, pernyataan di atas yang benar adalah. Nah, sekarang kita perhatikan keempat pernyataan ini. Kita cek satu-satu dulu. Yang pertama, negatif 25 lebih dari negatif 35. Ini benar atau salah? Pernyataan ini adalah benar. Kenapa? Karena pada bilangan negatif, apabila angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, ini 0, ini sebelah kanan, ini bilangan bulat positif, 1, 2, yang sebelah kiri, kita mulai dari negatif 1, negatif 2. Nah, semakin besar angka yang negatifnya, maka nilainya nanti akan semakin kecil. Nah, jadi negatif 25 lebih dari negatif 35, maka pernyataan ini adalah benar. Sekarang pernyataan yang kedua. Negatif 30 kurang dari 45, benar atau salah? Benar. Karena ini bilangan negatif, otomatis bilangan bulat negatif ini kurang dari 48. Bagian ketiga, pernyataan ketiga, 6 kurang dari negatif 3. Ini benar atau salah? Salah. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Bilangan bulat positif itu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Nah, pernyataan keempat, negatif 11 lebih dari 8, ini juga salah. Jadi jawabannya tepat adalah bagian nomor satu dan pernyataan kedua. Jawabannya yang tepat yaitu yang A. Nah, sekarang kita lanjut. Soal nomor 3. Ini kita hapus dulu. Soal nomor 3. Perhatikan kelompok bilangan berikut. Bagian pertama, negatif 9, 9, 8, 12. Bagian kedua, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15. Bagian ketiga, negatif 19, negatif 19, negatif 17, negatif 16. Bagian keempat, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6. Bilangan yang nilainya lebih besar dari negatif 10 ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat pernyataan ini, kita cek satu-satu. Bagian pertama, dia pertanyaannya yaitu lebih dari nilai yang lebih besar dari negatif 10. Ingat seperti yang Bu jelaskan, seperti soal nomor 2, apabila angka negatifnya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Nah, oleh karena itu, dari keempat pernyataan kita ini, coba perhatikan yang mana yang nilainya lebih besar dari negatif 10. Kita lihat, kita buat gambar garis bilangannya. Ini bilangan bulat positif. Ini min 1. Nah, kalau min 10, kita kira-kira di sini ya. Nah, ini min 10. Sebelum min 10,
apa? Yaitu min 9. Nah, coba perhatikan. Mana yang besar min 10 daripada min 9? Besar min 9. Kenapa? Ingat lagi, apabila bilangan negatifnya angkanya lebih besar, maka nilai itu semakin kecil. Nah, otomatis kita lihat penyataan yang pertama dengan keempat. Nah, ini min 9. Betul, min 9 lebih dari min 10. 9, bilangan bulat positif 9 lebih dari 10 juga betul. Bilangan bulat positif 8 lebih dari negatif 10 benar. Bilangan bulat 12 lebih besar dari negatif 10 juga benar. Nah, ini pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua dan ketiga kita lihat pernyataannya salah. Kenapa? Karena angkanya lebih besar dari negatif 10. Maka ini pernyataan bagian 2. Pernyataan 2 dan 3 salah. Bagian 4 negatif 9 lebih dari negatif 10 benar. Negatif 8 lebih dari negatif 10 benar. Nah, maka pernyataan benar adalah yang bagian pertama dan keempat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Kuncinya yang harus Ananda pahami apabila bilangan bulat negatifnya angkanya semakin ke kiri berarti sebelah sini, hmm, semakin ke kiri, negatif 10, negatif 11, negatif 12, sampai tak hingga, maka itu nantinya nilainya akan semakin kecil. Negatif 10 kurang dari negatif 9. Negatif 9 kurang dari negatif 8. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Hasil dari 8 ditambah dalam kurung negatif 2 dikali 5 dikurang 15 dibagi 5 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, ingat kata Ibu kemarin, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Yang ini kita kerjakan dulu, baru yang ini. Nah, ini kita turunkan ke bawah 8, kita taruh sini, ditambah negatif 2 dikali 5 berapa? Ingat, apabila bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, hasilnya nanti bilangan bulat negatif. Negatif 2 dikali 5 berapa? Negatif 10. Kita buat dalam kurung negatif 10. Ini dikurang. Kita bikin dikurang. Nah, dalam kurung ini kita selesaikan lagi. 15 dibagi 5 berapa? Jawabannya adalah 3. Nah, setelah itu baru kita selesaikan. 8 ditambah negatif 10 berapa? Negatif 2. Negatif, lalu ini kita kurangkan dengan 3. Negatif 2 dikurang 3. Jawabannya adalah negatif 5. Jadi, jawaban dari nomor 4 adalah yang B. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Diketahui suhu di dalam rumah yaitu 7 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar rumah tersebut adalah 17 derajat Celcius lebih rendah dari suhu di dalam rumah. Nah, suhu udara di luar rumah adalah, nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini, kita pahami dulu makna dari soalnya. Diketahui katanya suhu di dalam rumah itu sebesar 7 derajat Celcius. Lebih rendah dibandingkan suhu di luar rumah. Nah, di mana suhu di luar rumah itu katanya 17 derajat Celcius. Nah, berapa suhu di luar rumah? Nah, untuk menyelesaikannya, kita hitung suhu di dalam rumah yaitu 7 derajat Celcius.
Maka katanya lebih rendah dibandingkan dengan suhu di dalam rumah, yaitu suhu di luar rumah itu 17 Celcius, otomatis ini kita kurangkan dengan 17 derajat Celcius. Nah, berapa hasilnya? Yaitu negatif 10 derajat Celcius. Nah, jadi suhu udara di luar rumah adalah sebesar negatif 10 derajat Celcius. Kita lihat ABC-nya. Yang A 20 derajat Celcius, yang B negatif 47 derajat Celcius, yang C negatif 7 derajat Celcius. Nah, yang D-nya kita lihat ke atas, 6, yang D-nya itu 7 derajat Celcius. Nggak ada pilihannya yang benar di sini. Tidak ada jawabannya, yaitu min 10 derajat Celcius. Yang penting Anda paham gimana konsep untuk mencari suhu udara di luar rumah ataupun suhu di dalam rumah. Jadi jawaban soal nomor 5 ini adalah negatif 10 derajat Celcius. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam suatu kompetensi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Jawaban salah diberi skor negatif 2. Dan soal tidak dijawab diberi skor negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, si Budi menjawab benar 30 dan salah 4. Nah, berapa skor yang diperoleh oleh si Budi? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita lihat apa saja yang diketahui dalam soal. Nah, di mana apabila si Budi menjawab soal dengan benar, maka dia nanti mendapatkan yaitu skor 4. Apabila si Budi salah menjawab soal, maka nanti didapat skornya negatif 2. Dan tidak menjawab itu diberi skor min 1. Nah, kita lihat lagi, si Budi dia menjawab benar 30, maka 30 30 kita kali dengan 4. Kenapa dikali dengan 4, Bu? Karena setiap soalnya yang jawabnya benar, maka diberi skor 4. Nah, karena si Budi menjawab dengan benar 30, maka kita kali dengan 4. 30 dikali 4 berapa? 120. Nah, lanjut kita cari lagi. Dan salah 4. Si Budi menjawab 4 buah yang salah. Nah, maka untuk setiap soal yang dijawab salah, dia diberi skor min 2. Nah, si Budi dia menjawab 4 salah. Nah, maka kita kalikan 4 dikali negatif 2 sama dengan berapa? Negatif 8. Nah, kita lihat, kita cek dulu soalnya ya. Soalnya ada 40 yang diberikan. Si Budi baru menjawab benar 30 dan salah yaitu 4 soal. Nah, ini kalau kita totalkan jumlahnya baru 34 soal. Nah, otomatis si Budi tidak menjawab berapa soal lagi, yaitu 6 soal. Si Budi tidak menjawab soal, yaitu ada 6 buah soal. Nah, otomatis kita kalikan dengan min 1 karena soal yang tidak dijawab diberi skor min 1. 6 dikali negatif 1. Berapa? Hasilnya itu negatif 6. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita jumlahkan semuanya. 120 ditambah negatif 8 ditambah negatif 6. 120 ditambah negatif 8 ditambah negatif 6
Sama dengan, nah kita selesaikan yang ini. 120 dikurang 8 berapa? 120 ditambah negatif 8 berapa? Yaitu jawabannya 112. Nah, lalu kita tambah dengan negatif 6. 112 ditambah negatif 6 berapa? Jawabannya adalah 106. Nah, jadi jawabannya tepat adalah yang D. Nah, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Ini kita hapus dulu. Nah, lanjut ke soal ketujuh, yaitu hasil dari 8 per 2 dikali min 21 ditambah 30. Nah, untuk menyelesaikan operasi hitung ini, ingat apabila ada operasi perkalian dan penjumlahan, maka kita terlebih dahulu kita kerjakan yang perkalian. Kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. 8 per 2 per 2 dikali min 21. Nah, kita selesaikan. Ini min 21 ini artinya sama dengan per 1. Nah, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 8 dikali min 21 berapa? Min, min berapa? Min 168 per 2 dikali 1 berapa? 2. Nah, lalu kita jumlahkan. Jangan lupa menjumlahkan dengan 30. Kita tambah dengan 30. Nah, sama dengan. Nah, pada penjumlahan, ini bilangan pecahan kita jumlahkan dengan 30. Nah, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 30 ini kan sama artinya dengan 30 per 1. Berapa KPK-nya? Yaitu 2. Nah, kita tambah. Nah, 2 dibagi 2 berapa? 1. Kita kalikan ke atas berapa? 2 dibagi 2, 1. 1 dikali min 168 berapa? Min 168. 2 dibagi 1. Berapa hasilnya? 2. 2 dikali 30 berapa? 60. Nah, ini kita jumlahkan. Dapat hasilnya min 168 ditambah 60 berapa? Hasilnya adalah min 108 per 2. Nah, kita lihat pilihannya. Belum ada, tidak ada jawabannya yang min 108 per 2. Nah, kita lihat lagi, kita cek. Bisa nggak ini kita sederhanakan? Kalau bisa, kita apakan? Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Kita apakan? Sama-sama kita bagi dengan 2. Pembilang bagi 2, penyebut juga kita bagi dengan 2. Nah, kita bagi dengan 2. Maka diperoleh hasilnya yaitu berapa? Negatif 54. Negatif 108 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 54. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Negatif 54 per 1 sama dengan negatif 54. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Jadi begitu caranya. Jangan lupa apabila ada operasi perkalian dan penjumlahan, maka kita kerjakan dulu yang perkalian. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Nah, di mana soalnya yaitu hasil dari 14 per 28
dikali 6 per 2 dikurang 7 per 3 adalah. Sama seperti soal nomor 7, kita kerjakan dulu yang perkalian. Ini kita kerjakan dulu. 14 per 28. 14 per 28 kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 2 supaya nanti nilainya semakin kecil. Kita cari pecahan senilainya. Ini kita sama kita bagi dengan 2. Maka diperoleh hasilnya itu 7 per 14. Nah, ini masih bisa nggak disederhanakan? Nah, kita bagi lagi dengan 7. Ini kita bagi dengan 7, maka diperoleh yaitu 1 per 2. Jadi 14 per 28 senilai dengan 1 per 2. Kita buat 1 per 2. Nah, dikali 6 per 2. 6 per 2. 6 per 2 ini kita cari pecahan senilainya berapa. Sama-sama kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. 2 bagi 2, 1. Hasilnya adalah 3 per 1. Kita tulis di sini 3 per 1. Nah, kita selesaikan ini terlebih dahulu. 1 dikali 3 adalah 3. 2 dikali 1, 2. Nah, 14 per 28 dikali 6 per 2 hasilnya adalah 3 per 2. Jangan lupa kita kurangkan dengan yang ini lagi. Dikurang dengan 7 per 3. 7 per 3. Kita selesaikan. Nah, kita selesaikan. 2 dan 3 penyebutnya berapa KPK-nya? Kita cari penyebut dari 2 dan 3 KPK-nya, yaitu adalah 6. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 kita kalikan ke atas. 3 dikali 3 berapa? 9. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 kita kali dengan 7 berapa? 14. Nah, kita kurangkan 9 dikurang 14 berapa? Hasilnya adalah min 9 dikurang 14 berapa? Yaitu min 5. Min 5 per 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, begitu cara menyelesaikannya. Sama dengan soal nomor 7. Nah, soal nomor 9 lagi kita selesaikan. Nah, soal nomor 9 sama seperti soal nomor 8. Kita kerjakan dulu yang pembagian. Di sini operasinya hitungnya yaitu penjumlahan dan pembagian. Nah, kita selesaikan dulu yang pembagian ini dulu kita selesaikan. Kita cari. Kita selesaikan. 3 per 5 ditambah 8 per 6 dibagi 10 per 9. Ini pertama kita cari terlebih dahulu 8 per 6.
kita sederhanakan boleh. Sama-sama kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Per 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, kita bikin di sini 4 per 3. Ini kita hapus dulu. 4 per 3. 4 per 3 dibagi dengan 10 per 9. Nah, ingat pada pembagian bilangan pecahan, kita balikkan 4 per 3, kita jadikan perkalian dikalikan dengan, kita kalikan dengan 9 per 10. Nah, maka hasilnya adalah 4 dikali 9 berapa? 36 per 3 kali 10 berapa? 30. Nah, ini bisa nggak kita sederhanakan? Sama-sama kita bagi dengan berapa? Dengan 2 bisa. Kita bagi dengan 2. Nah, maka diperoleh 36 bagi 2 berapa? 18. 30 bagi 2 berapa? 15. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Nah, sama-sama kita bagi dengan 3. Maka diperoleh hasilnya 18 bagi 3 berapa? 6. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, diperoleh hasil dari 8 per 6 dibagi 10 per 9, yaitu diperoleh hasilnya 6 per 5. Nah, sekarang jangan lupa kita jumlahkan 3 per 5, kita jumlahkan dengan kita tambah dengan hasil dari 8 per 6 dibagi 10 per 9. Nah, 3 per 5 kita jumlahkan, kita tambah dengan 6 per 5. 6 per 5. Nah, kita jumlahkan berapa hasilnya? Ini penyebutnya udah sama, itu sama-sama 5. Maka 3 ditambah 6 berapa? 9 per 5. Nah, ini bisa disederhanakan? Tidak, kalau tidak cukup sampai di sini. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Kita lanjut. Soal nomor 10. Temperatur 14 derajat Celcius diturunkan 8 derajat Celcius adalah. Nah, awalnya temperaturnya 14 Celcius. Lalu diturunkan katanya sebesar 8 derajat Celcius. Nah, maka untuk menyelesaikannya kita kurangkan 14 derajat Celcius dikurang dengan 8 derajat Celcius berapa? Jawabannya adalah 6 derajat Celcius. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Soal nomor 11, perhatikan gambar garis bilangan di buah ini. 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5. Ini garis bilangannya.
Bilangan-bilangan yang bersesuaian dengan titik A, B, C, D, dan E di atas secara berurutan adalah. Nah, kita perhatikan posisi dari masing-masing titik. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Nah, di mana letaknya pada garis bilangan. Kita lihat dulu dari titik A. Nah, titik A ini dia letaknya di sini, di angka 4. Nah, kita lihat lagi titik B. Di titik B ini berada di mana? Yaitu berada di negatif 2. Kita lihat titik selanjutnya itu titik C, itu berada di ini 0, ini min 1. Dia berada di tengah-tengah, yaitu sekitar min 0, berapa. Nah, kita lihat untuk menentukan jawaban yang tepatnya, kita lihat pilihannya. Bagian A, B, C. Kita lihat jawabannya. Nah, kita lihat yang A terlebih dahulu. Titik A yaitu min 4, betul. Titik B berada di min 2, betul. Nah, titik C berada di min 0,4, betul. Nah, kita lihat titik D berapa? Positif 2, betul. Titik C berada di 3, antara 3 dan 4. Nah, maka jawaban A betul yaitu positif 3,6. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, jadi jawaban yang nomor 11 adalah A. Kenapa A? Karena kita perhatikan antara titiknya, titik A ini terletak di mana kita perhatikan, kita lihat jawabannya, pilihannya A, B, C, D, yang mana yang cocok. Nah, kita perhatikan dengan teliti. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 12. Bu Adi membeli 10 keranjang apel dan 6 buah apel. Kalimat tersebut dalam bentuk aljabar adalah. Nah, ini materi kita mengenai bentuk aljabar. Nah, untuk merubah kalimat pernyataan ini ke dalam bentuk aljabar, ingat kembali pada materi aljabar ada unsur-unsur yang kita pelajari, ada namanya koefisien, variabel, konstanta, apalagi suku, apalagi dan banyak suku. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 12 ini, kita lihat Bu Ade membeli 10 keranjang apel dan 6 buah apel. Nah, kita misalkan dulu. Kita misalkan, kita misalkan, kita misalkan X itu, variabel X itu sebagai, kita misalkan X-nya itu banyak keranjang. Nah, banyak keranjang. Banyak keranjang. Kita misalkan X-nya dengan banyak keranjang. Nah, kita misalkan X-nya ini banyaknya keranjang apel. Ini sebagai X. Nah, kita ubahlah ke dalam bentuk aljabarnya. Nah, kita lihat dari pilihan yang ada, bagian A, B, C, dan D. Jawaban A, B, C, dan D. Ini kita lihat mana yang cocok. Bu Ade membeli 10 keranjang. Nah, kita misalkan tadi banyak keranjang apel itu sebagai X. Nah, maka pilihan yang mungkin yaitu antara B dan C. Nah, lalu kita lihat lagi dan 6 buah apel. Nah, maka ini sebagai apa? Sebagai konstanta. Nah, otomatis jawaban yang lengkap yang tepat yaitu yang C. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 13. Soal yang nomor 3, soal nomor 13, Ade membeli 5 kotak pena dan 6 pak buku. Jika satu kotak pena dinyatakan dengan X dan satu pak buku dinyatakan dengan Y, maka bentuk aljabarnya adalah. Nah, ingat katanya di sini Adi ini dia membeli 5 kotak pena dan 6 pak buku. Lalu peta itu dinyatakan dengan X katanya.
dan satu pak buku dinyatakan dengan Y. Nah, kita lihat pilihannya yang mana yang tepat. 5 kotak pena berarti pena pena terlebih dahulu kita nyatakan yaitu dengan X, berarti 5X. Kotak pena itu satu kotak pena dinyatakan dengan X, berarti 5X ditambah dengan berapa? 6Y. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 14. Nomor 14, bentuk sederhana dari 12P ditambah 20Q dikurang 5P dikurang 25 adalah, ingat, pada pengulangan dan penjumlahan bentuk aljabar. Kita lihat suku yang sejenis dulu. Nah, di sini mana yang suku sejenis? Yaitu 12P yang ini dengan yang ini. Nah, kita gabungkan yang mana suku sejenis terlebih dahulu. 12P kita kurang dengan 5P ditambah dengan 20Q dikurang 25. Nah, ini kita selesaikan. 12P dikurang 5P berapa? 7P. Nah, ditambah berapa? 20Q dikurang 25. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Jadi untuk soal 14 ini kita lihat mana sukunya sejenis. Nah, kalau sukunya sejenis bisa kita lakukan penjumlahan ataupun pengurangan. Kalau dia berbeda variabelnya maka tidak bisa kita selesaikan. Karena ini variabelnya P, ini juga P, maka bisa kita selesaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 15 lagi. Soal nomor 15. Hasil dari 2X per 4 dikali 5Y per 6 adalah, nah untuk menyelesaikan ini, kita kalikan pada bilangan pecahan pada bentuk aljabar perkalian pada bilangan aljabar, maka kita selesaikan dengan kita kalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, kita selesaikan. 2 dikali 5 berapa? 10. Ini apa variabelnya? X dikali Y, yaitu hasilnya X, Y. Nah, per 4 dikali 6 berapa? 24. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang ada jawabannya? Ada, yaitu yang B. Nah, ingat pada operasi perkalian pada bentuk aljabar, nah maka kita kalikan pembilangan dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini bilangan pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, lanjut ke soal 16. Soal nomor 16, perhatikan pernyataan berikut. X dikurang Y tambah 18, 7A ditambah 2B dikurang 15, 9P dikurang 2Q, 7X tambah 6Y dikurang 6Z ditambah 10. Nah, pernyataan di atas yang mempunyai 3 suku adalah, nah ingat suku itu apa? Suku itu apa artinya? Jangan lupa, apa itu suku? Pengelompokan. Nah, di mana dia itu dibatasi dengan operasi hitung. Nah, 3 suku katanya. Mana? Coba kita lihat pernyataan satu. Ini berapa suku? Ini 1 suku. Ini 2 suku. Ini 3 suku. Nah, pernyataan 1 memiliki 3 suku. Nah, kita lihat lagi pernyataan 2 berapa suku? Ini 1 suku. Ini 2 suku. Ini 3 suku. Berarti
ada 3 suku juga. Pernyataan dua, pernyataan ketiga, 9P ini satu suku, ini satu suku, ada 2 suku. Pernyataan keempat ada 1, 2, 3, 4, ada 4 suku. Nah, ingat batas dari antara suku itu operasi hitungnya, ini batasnya. Ada penyebelahan di sini, ini batas dari suku. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang ke-17. Koefisien dari P kuadrat pada bentuk aljabar 8P kuadrat dikurang P ditambah 7 adalah. Nah, dia minta koefisien. Ingat apa tuh koefisien? Angka di depan variabel. Nah, kita lihat P kuadrat yang mana? P kuadrat yang ini. Nah, kita lihat apa angka yang ada di depan P kuadrat, yaitu angka 8. Maka jawabannya adalah 8. Kita lanjut ke soal 18 lagi. Nah, banyak suku dari 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 2x ditambah 9 adalah. Nah, dia minta menentukan banyak suku. Nah, ingat tadi suku itu apa? Kita kelompokkan yang ini. Ini 1 suku, 2 suku, ini 3 suku, ini 1 suku juga, berarti ada 4 suku. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 19. Suku-suku sejenis dari bentuk aljabar 6x kuadrat dikurang 5y ditambah 6 ditambah 3x dikurang 2y adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sama dengan soal nomor 14, kita kelompokkan dulu mana suku yang sejenis. Kita lihat yang mana yang variabelnya sama. 6x pangkat 2 dikurang 5y dikurang, nah ini sama variabelnya, dikurang 2y, kita gabungkan 2y, ditambah yaitu 6 ditambah 3x. Nah, jadi mana yang merupakan suku yang sejenisnya? Yaitu yang ini. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal 20. Ini soal yang ke-20, hasil dari 8A per 5 ditambah 3A per 2 adalah. Nah, ini kita menjumlahkan bilangan pecahan bentuk aljabarnya. Nah, untuk menyelesaikannya, sama kayak biasa kita menjumlahkan pada bilangan pecahan. Ini kita cari dulu KPK-nya. Berapa KPK dari 5 dan 2? Kita cari 5 dan 2 itu berapa KPK-nya? Yaitu 10. Nah, ini kita selesaikan. Ini kita selesaikan. KPK-nya 10. 10 dibagi 5 berapa? 2. 2 kita kalikan ke atas 2 dikali 8 berapa? 16A. 16A. Jangan lupa variabelnya dibawa disertakan. Nah, lalu 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 3, 15A. Variabelnya jangan lupa kita sertakan juga. Nah, udah sama penyebutnya. Sekarang kita jumlahkan lagi. Nah, berapa hasilnya? 16A ditambah 15A. Ini variabelnya sama-sama A, maka dapat kita jumlahkan. 16 ditambah 15A adalah 31A per 10. Kita lihat jawabannya, pilihannya ada, jawabannya 31 per 10, nggak ada. Kalau nggak ada, coba kita sederhanakan. Bisa nggak disederhanakan? Kita bagi 2 bisa. Ini nggak bisa, kita bagi dengan 2. Ini bisa. Bagi 3 bisa, nggak bisa.
Berarti jawabannya adalah 31A per 10. Nggak ada jawabannya. Nah, jadi hasil dari 8A per 5 ditambah 3A per 2 adalah 31A per 10. Kita lanjut ke menjodohkan soal. Menjodohkan soal nomor 21. Nah, kita lihat hasil dari 23 dikurang 43 adalah, nah berapa hasil dari 23 dikurang 43? Hasilnya adalah negatif 20. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sekarang lagi yang soal nomor 22. Hasil dari 8 dikurang min 21 dibagi 3 ditambah min 19. Nah, sekarang kita selesaikan yang soal nomor 22 ini. Kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini kita perhatikan di sini operasinya pengurangan, pembagian, penjumlahan. Nah, terlebih dahulu kita kerjakan yang ini, yang pembagian. Min 21 dibagi 3 berapa? Nah, kita bikin sini 8 dikurang. Min 21 bagi 3 berapa? Hasilnya adalah min 7. Nah, lalu kita tambah dengan min 19. Nah, ini kita selesaikan berapa? 8 dikurang negatif 7 berapa? Nah, ini sama dengan 8 ditambah 7 ditambah negatif 19. Berapa hasilnya? 8 tambah 7, 15 ditambah negatif 19 berapa? Negatif 4. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Ini jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 23. Bentuk sederhana dari 3 per 4 dikali min 32 dibagi 2 ditambah 28 adalah. Nah, ini kita selesaikan yang perkalian terlebih dahulu, yang ini. Nah, mari kita selesaikan. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu yang perkalian. 3 dikali min 32 berapa? Min 96 per 4 per 4 dikali 1 berapa? Ini sama dengan min 32 per 1. 4 dikali 1 berapa? 4. Ini bisa nggak kita sederhanakan? Bisa. 96 dibagi 2 berapa? Bisa. Coba kita bagi 2 berapa hasilnya? 4. 4. Ya, 4. 4 dikali 2 berapa? Bisa nggak kita sederhanakan min 96 dibagi 2 berapa jawabannya? Atau kita selesaikan juga boleh. Langsung kita bagi dengan 2. Min 96 dibagi 2 kita selesaikan yaitu dapat hasilnya min 48. Min 48. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah, ini masih bisa nggak kita sederhanakan? Kalau masih bisa, lebih baik kita sederhanakan. Nah, ini kita bagi dengan 2 lagi. Min 48 dibagi 2 berapa? 24. Nah, 2 dibagi 2 berapa? 1. Nah, jadi hasilnya adalah 24. Nah, lalu ini lagi kita bagi dengan 2. 24
Ini hasilnya tadi berapa? 3 per 4 dikali min 32 itu hasilnya adalah 24. Sekarang kita bagi lagi dengan 2 ditambah 28. 28. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu. 24 bagi 2 berapa? 12. Nah, 12 ditambah 28 berapa? Berapa 12 ditambah 28? 40. Ada jawabannya? Nggak ada. Berarti 3 per 4 dikali min 32 dibagi 2 ditambah 28 hasilnya adalah 40. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 24. Ini kita hapus dulu. Soal nomor 24 yaitu bentuk sederhana dari 13x dikurang 25x ditambah 3. Nah, ingat kita lihat ada nggak suku yang sejenis? Kita lihat 13x dikurang 25x. Ini variabelnya sama yaitu sama-sama x. Nah, kalau dia sama variabelnya dapat kita selesaikan. 13x dikurang 25x berapa? Kita bikin di sini 13x dikurang 25x ditambah 25x 25x ditambah 3. Ini bisa kita lakukan pengurangan. Kenapa? Karena variabelnya sama-sama x. 13 dikurang 25 berapa? Min 12. 12x. Lalu kita tambah dengan konstantanya berapa? 3. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 26. Soal nomor 26, hasil dari min 6x dikali, ini ada kali di sini titik. Ini jangan lupa, ini sebagai variabel. Nah, di sini ada titik. Negatif 6x dikali min 5 berapa? 30. Ini jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal 27. Soal ke-27, banyak suku pada bentuk aljabar A dikurang 8 dikurang 2B. Berapa suku ini banyaknya? Satu suku, dua suku, tiga suku. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, soal ke-28. Banyak suku pada bentuk aljabar. 6A dikurang 12 ditambah 2B ditambah 3A dikali B adalah, kita hitung. Ini satu suku, dua suku, tiga suku, empat suku. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 29, banyak suku pada bentuk aljabar 6A ditambah 4. Ini satu suku, ini satu suku juga. Berapa suku? Dua suku. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut kita ke soal yang nomor 30. Nah, soal yang nomor 30 kita cari hasil dari 6 per 28 ditambah 5 per 14. Nah, ini kita cari 6 per 28 ini senilai dengan apa? Kita cari 6 per 28 itu bisa nggak kita sederhanakan? Sama-sama kita bagi dengan sama-sama kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 berapa?
6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Nah, sekarang kita selesaikan. 13 3 per 14 kita tambah dengan 5 per 14. Nah, kita tambah dengan 5 per 14. Nah, ini penyebutnya ada sama, yaitu sama-sama 14. Nah, maka langsung saja pembilangannya kita jumlahkan. 3 tambah 5 berapa? Hasilnya adalah 8 per 14. Kita lihat jawabannya ada 5, 8 per 14. Ada jawabannya pilihannya? Nggak ada. Nah, coba ini bisa nggak kita sederhanakan? Sama-sama bagi berapa? Kita bagi dengan 2. 8 bagi 2 berapa? 4. 4 per 14 bagi 2 berapa? 7. Nah, jadi jawabannya adalah 4 per 7. Ada jawabannya? Ada, yaitu yang B. Kita lanjut ke soal nomor 31. Hasil dari 5 3 per 4 dikurang 3 1 per 7 adalah. Ini merupakan apa? Pecahan campuran. Nah, kita selesaikan. Ini kita hapus dulu. Nah, kita selesaikan. Ingat pada pecahan campuran, ini kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya gimana? Ingat lagi pembelajaran dari pembelajaran waktu SD. Kita kalikan dulu ke bawah. 5 dikali 4 berapa? 20. 20 kita tambah dengan 3 berapa? 23. Per penyebutnya tetap 4. Nah, kita kurang dengan kita kalikan ke bawah. 3 dikali 7 berapa? 21. Ditambah 1 berapa? 22. Per penyebutnya tetap itu 7. Nah, ini kita selesaikan. Nah, berapa? Ini penyebutnya 4, ini 7. Kita cari itu KPK-nya. 4 dan 7 berapa tuh KPK-nya? 28. Kita kurang 28. Nah, kita cari 28 dibagi 4 berapa? 7. 7 kali 23 berapa? Berapa 7 dikali 23? Hasilnya 161. Lalu 28 kita bagi 7 berapa? 4. 4 kita kalikan ke atas, yaitu 4 dikali 22 berapa? 88. Nah, ini kita selesaikan. Berapa jawabannya? 161 kita kurangkan dengan 88 berapa? 73 per 28. Ada jawabannya? Ada, yaitu yang C. Lanjut kita ke soal yang nomor 32. Soal ke 32. Hasil dari 1 per 3 dibagi 3 per 6 dikali 9 per 7 adalah. Nah, ini mana mau kita kerjakan terlebih dahulu? Yang ini boleh, atau yang ini juga boleh, yang perkalian juga boleh. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang perkaliannya. 3 per 6 supaya mudah, makanya yang perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. 3 per 6 itu senilai dengan berapa? 1 per 2. Nah, sekarang kita selesaikan. 3 per 6 sama dengan 1 per 2 dikali 9 per 7. Nah, kita kalikan pembilangan dengan pembilang.
penyebut dengan penyebut. 1 dikali 9 berapa? 9. 2 dikali 7, 14. Nah, diperoleh hasil dari 3 per 6 dikali 9 per 7 itu adalah 9 per 14. Nah, sekarang kita lakukan lagi pembagian 1 per 3 dibagi dengan 1/3 kita bagi dengan hasil dari 3 per 6 dikali 9 per 7 itu adalah 9 per 14. Nah, ingat pada perkalian kita rubah dia ke bentuk perkalian 1/3 dikali jadinya dengan pemilang jadi penyebut, penyebut jadi pemilang. 14 per 9 berapa? 1 dikali 14 berapa? 14. 9, 3 dikali 9 berapa? 27. Ada nggak jawabannya, pilihannya? Nggak ada. Ini bisa nggak kita sederhanakan? Kita sama-sama kita bagi dengan berapa? Dengan 3 bisa, dengan 2 bisa, dengan 7 bisa nggak? Nggak bisa. Dengan 7, dengan 2, atau dengan 14? Nggak bisa. Nah, berarti jawabannya adalah 14 per 7. Ada pilihannya, jawabannya? Nggak ada pasangannya. Berarti nggak ada jawabannya di sini. Jadi hasil dari 1/3 dibagi 3 per 6 dikali 97 adalah 14 per 27. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga-tiga. Nomor 33 kita selesaikan. Nomor 33, perintahnya yaitu pilihlah A jika pernyataan di bawah ini benar dan B jika pernyataan tersebut salah. Nah, kita lihat soalnya nomor 33. Bilangan min 6 kurang dari min 2 benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Hasil dari 24 dikurang min 7 adalah min 32 benar atau salah? 24 dikurang min 7. Ya, min 32. Ingat, apabila 24 ada pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, nanti berubah, tandanya akan berubah, yang bagian ini akan berubah jadi penjumlahan 24 ditambah dengan 7 berapa? Hasilnya 31. Jadi pernyataan nomor 34 ini adalah salah. Kita lanjut ke soal nomor 35. Hasil dari 4 dikali min 6 ditambah 25 adalah 1. Coba kita cek. 4 dikali 6, negatif 6 adalah hasilnya min 24. Ditambah 25. Hasilnya adalah 1. Jadi pernyataannya benar. Benar. Kita lanjut ke soal nomor 36. Hasil dari 86 ditambah negatif 271 dibagi 12 dikali 5 dikurang min 8 adalah 5. Kita cari dulu apakah benar hasil dari 86 ditambah negatif 271 dibagi 12 dikali 5 dikurang negatif 8 itu adalah 5. Nah, untuk menentukannya kita selesaikan, kita cari dulu jawabannya. 8
Yang ini dulu kita selesaikan yang di dalam kurung. 86 ditambah negatif 271. Ini kita selesaikan. Berapa jawabannya? 86 dikurang negatif 86 ditambah negatif 271. Jawabannya adalah negatif 185. Nah, lalu yang ini lagi kita selesaikan. 86 ditambah negatif 271 hasilnya tadi min 185. Nah, kita bagi dengan kita bagi dengan 12 dikali 5 berapa? 60. Lalu kita kurang dengan min 8. Nah, ini kita cari hasilnya lagi. 165 dibagi 60 berapa? 165, 65 kita bagi dengan 60 berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 100, 185 kita bagi dengan 60 bisa berkoma atau gimana jawab hasilnya? Yaitu min 3,083. Lalu kita kurang dengan negatif 8. Nah, ingat ini tandanya berubah jadi penjumlahan ditambah 8. Nah, kita cari hasilnya. Min 3,083 ditambah dengan 8 tadi. Berapa tuh jawabannya? Sama dengan 4,9177. Ada jawabannya. Apakah 5 jawabannya? Tidak. Jadi pernyataan ini adalah salah atau benar? Adalah salah. Kita lanjut ke soal nomor 37. Bilangan yang lebih besar dari 5/6 adalah 3/4. Benar atau salah pernyataannya? 5/6 lebih besar dari 3/4. Pernyataannya adalah benar. Karena 5/4 itu lebih besar dari 3/4. Hasil nomor 38, hasil dari min 8 dikali 9 dibagi 1/2 adalah min 100. Kita kembali dulu ke soal nomor 37. Ada kekeliruan, ada kesalahan. Bilangan yang lebih besar dari 5/6 adalah 3/4. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Nomor 38, hasil dari min 8 di 9 dibagi 1/2. Nah, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Min 8 dikali 9 berapa? Min berapa? Min 72. 72 dibagi 1/2 berapa? Dibagi 1/2. Nah, ini sama dengan
min 72 kita kali dengan ini sama dengan min 72 kita kali dengan 2/1. Berapa? Min 72 dikali 2 hasilnya adalah min 144/1. Jadi jawabannya adalah benar. Pernyataan ini adalah benar. Nomor 39. Bentuk dari ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Bentuk aljabar dari 22x dikurang 7y ditambah 4x kuadrat dikurang 9 memiliki 3 suku. Coba kita cek. Ini satu suku. Ini satu suku. Ini 2 suku. Ini 3 suku. Ini satu suku juga. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 suku. Ini satu suku, 2 suku, 3, 4. Berarti ada 4 suku. Jadi pernyataan ini adalah salah. Soal ke-48y dan min 3y merupakan satu suku yang sejenis. Ini benar atau salah? Benar, karena variabelnya sama. Nah, jadi itulah pembahasan soal mengenai bilangan bulat dan bentuk aljabar. Nah, silakan Ananda semua dipelajari lagi diulang membahas soal ini. Dipelajari, ditonton videonya sampai akhir. Silakan diulang lagi membahasnya. Mungkin sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.